Assalamualaikum kids, how are you today? It's the last 10 days of Ramadan now, a time for us to have Lailatul Qadar. Semoga kalian semua semangat berpuasa, melakukan banyak amal kebaikan dan menjemput Lailatul Qadar serta berbagai pahala dan keutamaannya. Today we're going to learn how to answer questions using when, use so do I, and write a story about your Idul Fitr festival last year. Kita akan belajar cara menjawab pertanyaan yang menggunakan when, menggunakan so do I, dan membuat cerita mengenai Hari Raya Idul Fitri kalian tahun kemarin. Before we start, let's pray together. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Robbi sohli sodri, yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Unit 8, Outdoor Sports. When did you go windsurfing? For grade 5 students of SDIT Daurah, Tangerang. Pertanyaan yang menggunakan when berarti menanyakan waktu. Kita bisa menjawab dengan menggunakan in yang diikuti oleh nama tahun atau bulan seperti 2010, in August, dan sebagainya. Bisa juga dengan on yang diikuti oleh nama hari seperti on Saturday, on weekend, dan lain-lain. Atau dengan at yang diikuti dengan tanggal seperti at January 8, 2005. Dan bisa juga menggunakan last plus specific past seperti last July, last Friday, atau last weekend. Jadi, untuk pertanyaan when did you go windsurfing seperti di atas ini misalnya, kita bisa jawab dengan I went windsurfing last year, I went windsurfing in August, I went windsurfing last August, I went windsurfing in 2010, I went windsurfing in August 2010, I went windsurfing on weekend, atau I went windsurfing last weekend. Tapi, kita tidak bisa menggunakan in atau on yang diikuti dengan last. Jadi, jawaban I went windsurfing in last year, I went windsurfing in last August, ataupun I went windsurfing on last weekend merupakan jawaban yang tidak tepat ya. Sekarang bagaimana kalau Miss Yuli ingin bertanya kapan kita merayakan Idul Fitri tahun kemarin? When did we celebrate Idul Fitr Festival? Kalau tidak salah, tahun kemarin itu Hari Raya Idul Fitri jatuh di awal Juni. Jawaban untuk pertanyaan di atas adalah we celebrated it in June atau we celebrated it last June. Kita tidak bisa menggabungkan keduanya menjadi we celebrated it in last June. Paham? By the way, kita menggunakan kata celebrated karena kata kerja bentuk pas untuk celebrate adalah celebrated. Now let's check if you really understand how to answer questions using when. Look at your book, page 76, activity 6. We've got a table of Jan's activities last year. We should use this table to complete the dialogue between Jan and Paul. Kita lihat soal nomor 1, kata kuncinya adalah March. What did Jan do in March? Kita lihat di table, it was windsurfing. Karena itu pertanyaan dari Paul adalah when did you go windsurfing? Yang lalu dijawab oleh Jan dengan I went windsurfing in March. Next, we have May. Di tabel itu kita lihat bahwa Jan main go-kart di bulan Mei. Karena itu pertanyaan Paul adalah when did you go go-karting? Yang kemudian dijawab oleh Jan dengan I went go-karting in May. Paham sampai sini? Satu contoh terakhir, nomor 3. Kata kuncinya adalah snowboarding. Berarti Paul menanyakan kapan Jan main snowboard. When did you go snowboarding? Dan di tabel itu, snowboarding dilakukan Jan pada bulan Januari, sehingga jawaban Jan adalah I went snowboarding in January. Semoga kalian semua paham penggunaan when dan in ini ya. Setelah ini kalian lanjut kerjakan soal nomor 4 dan 5 activity 6. Oke? Berikutnya adalah penggunaan so did I. Dalam bahasa Indonesia, so did I artinya saya juga. Ekspresi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kita melakukan hal yang sama dengan teman kita di waktu lampau. You did the same activity as your friend in the past. Misalnya, Miss Yuli dan Miss Tri sama-sama pulang kampung tahun kemarin. Saat membicarakan mengenai hal tersebut, dialog antara Miss Yuli dan Miss Tri akan seperti berikut ini.
Miss Yuli bertanya, "Did you go to your hometown last year?" Kemudian Misteri menjawab, "Yes, I did." Dan lalu Miss Yuli berkata, "So did I," untuk menunjukkan pada Misteri bahwa Miss Yuli juga pulang kampung, sama seperti Misteri. Paham? Sekarang kita coba gunakan materi tadi untuk melengkapi dialog yang ada di Activity 7, page 76. Oke? Kita lihat di sana ada table mengenai aktivitas Eddie dan Kate tahun kemarin. Mereka berdua sama-sama memanjat tebing atau rock climbing, windsurfing, canoeing, dan trampolining, namun di waktu yang berbeda. We use this table to complete the dialogue below it. Let's see. Kalimat yang pertama dari Kate. Dia menanyakan apakah Eddie main selancar angin tahun kemarin. Karena ini terjadi di waktu lampau, kita gunakan bentuk simple past. Did you go windsurfing last year? Yang kemudian akan dijawab oleh Eddie dengan menggunakan auxiliary yang sama, yaitu yes, I did. Karena Kate juga main selancar angin tahun kemarin, maka dia merespon dengan ekspresi so did I. Kemudian dilanjut dengan pertanyaan, kapan Eddie main selancar angin? When did you go windsurfing? Kita lihat di table, Eddie windsurfed in March. Karena Kate melakukannya di bulan yang lain, maka dia merespon dengan kalimat, oh, I went windsurfing in April. How is it? Pahamkah dengan materinya sampai sini? Kalian lanjutkan bagian dialog berikutnya sendiri ya. Sekarang, Miss Yuli ingin kalian membuat cerita mengenai Hari Raya Idul Fitri kalian tahun kemarin. Your last year's Idul Fitri Festival. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk menulis cerita kalian. 1. When did we celebrate Idul Fitri Festival? 2. With whom did you celebrate the festival? 3. Did you go to your parents' hometown? 4. What did you do after Idul Fitri prayer? 5. How did you feel about the festival and why? I'll give you an example of how I make my story based on the questions. First, when did we celebrate Idul Fitri Festival? Seperti yang sudah dibahas tadi, tahun kemarin Hari Raya Idul Fitri jatuh pada bulan Juni. We celebrated it in June. Next, with whom did you celebrate the festival? I celebrated it with my family. Jawaban kalian mungkin sama, mungkin juga berbeda. 3. Did you go to your parents' hometown? Yes, I did. Jika kalian tidak pulang kampung, jawab no ya. 4. What did you do after Idul Fitri prayer? I visited my aunts and uncles and cousins. Your answer will probably be different, but it could probably be the same. Last, how did you feel about the festival and why? I was excited because I could meet my distant family. Miss Yuli merasa senang karena Miss Yuli bisa bertemu dengan keluarga jauh Miss Yuli. Kalian mungkin merasakan hal yang sama, namun dengan alasan yang berbeda, tapi mungkin juga merasakan hal yang berbeda dengan Miss Yuli. Intinya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Lalu kalian rangkai jawabannya agar menjadi satu cerita yang utuh, seperti contoh cerita Miss Yuli berikut ini. Last year, we celebrated Idul Fitri Festival in June. I celebrated it with my family. After Idul Fitri prayer, I visited my aunts and uncles and cousins in Kebonanas. On the second day of the festival, I went to my father's hometown in Tiga Raksa. I was very excited during the festival because I could meet my distant family. I could rarely meet them outside the festival because we were usually very busy. Kalimat-kalimat yang Miss Yuli beri warna merah adalah jawaban dari 5 pertanyaan yang Miss Yuli berikan di awal tadi. Miss Yuli tambahkan dengan kalimat berwarna hitam agar ceritanya lebih panjang. Kalian bisa langsung rangkai jawaban kalian atas kelima pertanyaan tadi atau tambahkan ide kalian sendiri untuk membuat cerita yang lebih panjang seperti Miss Yuli. Miss Yuli tunggu tugas kalian untuk soal-soal yang belum kita bahas di video ini dan juga cerita Idul Fitri kalian tahun kemarin ya. Kerjakan di link yang akan Miss Yuli bagikan pada guru kelas kalian. I'll check on your work later. Okay, that's all for today. I'm looking forward to reading your story. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.